Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Humairah dari kelas Pendidikan Biologi A, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar, Angkatan tahun 2022. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang enzim. Sebelum melangkah lebih lanjut untuk menjelaskan tentang enzim, perlu kita ketahui bersama bahwa enzim merupakan biokatalisator yang mampu mempercepat jalannya suatu reaksi dalam tubuh manusia. Nah, biokatalisator itu sendiri merupakan satu agen kimia yang mampu untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Selanjutnya adalah pengelompokan enzim. Enzim dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu berdasarkan tempat kerjanya dan berdasarkan cara kerjanya. Berdasarkan tempat kerjanya, enzim terbagi atas dua bagian, yaitu endoenzim dan eksoenzim. Endoenzim merupakan enzim yang bekerja di dalam sel atau intraseluler, sedangkan eksoenzim merupakan enzim yang bekerja di luar sel atau eksoenzim. Selanjutnya, berdasarkan cara kerjanya, enzim terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, yaitu oksidoreduktase, merupakan enzim yang berfungsi untuk mengkatalisasi reaksi reduksi dan oksidasi. Contohnya adalah enzim oksidase dan dehidrogenase. Yang kedua, yaitu transferase, adalah enzim yang bekerja untuk mentransfer suatu unsur ke unsur lain. Contohnya adalah kinase. Yang ketiga, yaitu hidrolase, adalah enzim yang berperan dalam proses pemecahan ikatan suatu molekul dengan bantuan air atau hidrolisis. Contohnya seperti enzim amilase dan enzim lipase. Yang keempat, isomerase, adalah enzim yang berperan dalam menyusun kembali suatu molekul karena adanya isomerase dalam molekul. Contohnya adalah enzim isomerase dan mutase. Yang kelima, liase, merupakan enzim yang berperan dalam memindahkan dan menambahkan ikatan seperti CN, CO, CC, dan CS dari substrat tanpa proses hidrolisis. Contohnya seperti pirufat dekarboksilase. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu ligase, adalah enzim yang berperan dalam proses penggabungan dua molekul melalui pemecahan ATP. Contohnya adalah sintetase. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja enzimatik. Mekanisme kerjanya cukup unik, di mana mereka hanya akan berikatan dengan molekul spesifik, yang artinya hanya bisa bekerja jika bersama dengan pasangannya. Molekul spesifik ini diberi nama substrat atau reaktan. Pengikatan tersebut terjadi di area sisi aktif enzim. Saat substrat spesifik memasuki sisi aktif, enzim akan mengubah bentuknya sehingga sisi aktif dapat cocok dengan substrat tersebut. Lalu akan diikat dengan ikatan lemah seperti hidrogen atau ikatan ion. Nah, poin penting dari cara kerjanya yaitu enzim dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi pada sebuah reaksi. Kemudian, substrat tersebut akan dikonversi untuk menjadi produk. Saat reaksi selesai, produknya akan rilis dan enzim akan kembali ke bentuk semula dan siap untuk membentuk reaksi kimia yang lainnya selanjutnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzimatik. Yang pertama yaitu perubahan suhu. Pada umumnya, enzim memiliki aktivitas optimum pada temperatur 30-40 derajat Celcius. Suhu di bawah 20 derajat Celcius akan menyebabkan aktivitas enzim yang sangat rendah karena tidak cukup energi untuk melakukan reaksi. Pada temperatur yang tinggi, enzim mengalami denutrasi atau perubahan konformasi sehingga menjadi tidak aktif. Yang kedua, yaitu derajat keasaman atau pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum akan berkisar antara
sampai 8. Namun, terdapat beberapa pengecualian. Sebagai contoh, enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambang untuk memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga yaitu konsentrasi substrat. Laju suatu reaksi enzim akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Ketika konsentrasi substrat semakin banyak, kerja enzim akan semakin menurun, sehingga dibutuhkan penambahan enzim untuk mengatasinya. Selanjutnya yang keempat yaitu konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim dengan laju reaksi enzim berbanding lurus. Artinya, laju reaksi enzim akan bertambah secara konstan seiring dengan adanya penambahan konsentrasi enzim. Yang kelima yaitu aktivator atau zat pengaktif seperti bahan kimia tertentu mampu meningkatkan kerja enzim. Contohnya adalah logam alkali tanah. Dan yang terakhir dipengaruhi oleh inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Inhibitor menyebabkan aktivitas enzim terganggu sehingga enzim tidak bekerja secara optimal. Selanjutnya, sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi agar bisa bergerak, menghangatkan tubuh, dan juga berpikir. Katabolisme pada makhluk hidup terjadi dalam beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Yang pertama yaitu glikolisis. Berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa glikolisis adalah proses pemecahan glukosa. Glukosa atau gugus gula enam karbon dengan rumus kimia C6H12O6 adalah sumber energi terpenting untuk tubuh kita. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam pirufat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Tahapan yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Asam pirufat hasil dari glikolisis tadi dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dehidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida. NAD diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi yaitu NADH. Dekarboksilasi oksidatif merubah asam pirufat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidatif disebut juga dengan reaksi transisi. Reaksi transisi ini berlangsung di dalam mitokondria sel makhluk hidup. Tahapan yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam jalur yang tertutup. Siklus Krebs memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif tadi untuk menghasilkan energi. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahap dan tiap tahapan tersebut dibantu oleh 8 enzim yang berbeda. Adapun molekul-molekul hasil siklus Krebs mentransfer energinya ke rantai transfer elektron. Tahapan yang keempat yaitu rantai transport elektron. Rantai transport elektron adalah rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria. Rantai transport elektron bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH. Rantai transport elektron berlangsung dalam setiap tahapan katabolisme, sehingga energi yang dihasilkan adalah akumulasi dari semua proses katabolisme, yaitu 30-32 ATP. Pada proses metabolisme, selain katabolisme ada juga yang disebut dengan anabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana sehingga membutuhkan energi.
Sementara katabolisme adalah pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana sehingga akan melepaskan energi. Selanjutnya, respirasi sel dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui dua cara, yaitu aerob dengan melibatkan oksigen dan anaerob yang tanpa melibatkan oksigen. Jumlah energi yang dihasilkan dalam respirasi aerob berjumlah 36-38 ATP karena melalui tahap siklus Krebs dan transfer elektron. Sedangkan dalam respirasi anaerob atau bisa disebut juga fermentasi asam laktat hanya menghasilkan 2 ATP dan 2 molekul asam laktat. Kemudian keterkaitan antara katabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Langsung saja, karbohidrat, lemak, dan protein bertemu dalam proses katabolisme, yaitu di dalam siklus Krebs. Sebagian besar pertemuannya berlangsung melalui pintu gerbang utama siklus Krebs, yaitu koenzim A. Akibatnya, ketiga zat tersebut dapat saling mengisi sebagai bahan pembentuk semua zat tersebut. Misalnya, karbohidrat dapat disintesis dari lemak dan protein, lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein dapat disintesis dari lemak dan karbohidrat. Baiklah, sekian materi enzim yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.